Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Kebangkitan Sang Protagonis Part 4. Bercerita tentang seorang protagonis yang mengembara di dunia murim. Ia tak sengaja bertemu dengan sosok legendaris dan memutuskan untuk bergabung dengan sekte pengemis. Di bawah bimbingan Sang Master, ia mempelajari seni bela diri absolut yang membawanya ke puncak kekuatan. Namun, ketika sang guru yang merupakan pilar utama sekte ini meninggal secara misterius, sekte pengemis mulai mengalami kemunduran. Tak terima dengan nasib itu, protagonis memutuskan untuk meninggalkan sekte dan menyelidiki kematian tuannya. Dengan tekad yang kuat, ia berambisi untuk membangun kembali sekte pengemis yang baru, yang akan kembali menjadi kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke part 4. Di part sebelumnya, Huayang benar-benar merasa sangat murka atas kematian masternya yang begitu misterius. Ia pun akhirnya memutuskan meninggalkan sekte pengemis dan mengikuti jejak gurunya mencari sang pelaku. Di sekte pengemis saat ini terjadi keributan akibat ulah Huayang yang membawa para pengemis untuk menyerang sekte Kingsa yang menurut mereka secara semena-mena. Dua orang yang merupakan penegas sekte pengemis merasa sangat murka karena dari semua tempat mengapa Huayang harus membuat keributan dengan sekte Kingsa di wilayah Gongdong. Penegak hukum bernama Gu dan mengungkapkan dengan rasa kekesalan bahwa saat ini orang dari Gongdong pasti sangat geram dengan kejadian ini, oleh sebab itu mereka harus segera membuat sebuah rencana. Penegak hukum bernama Bang Janghak juga angkat bicara. Ia mengungkapkan bahwa mereka ini bisa menjadi bagian dari faksi ortodoks karena mereka selama ini tidak pernah melewati batas. Tindakan yang begitu besar yang bahkan tidak tercantum dalam peraturan sekte pengemis. Ini pertama kalinya semenjak didirikannya sekte pengemis 300 tahun yang lalu mereka menyebabkan kekacauan akibat ulah bocah sialan itu. Janghak menegaskan bahwa mereka harus memberi hukuman mati kepada Huayang untuk menunjukkan bahwa ini bukan atas persetujuan aula utama, melainkan cuma ulah seorang pengemis gila yang bertindak sendiri tanpa berpikir sama sekali. Gu Dan juga berpendapat sama dengan Janghak, menurutnya menyingkirkan satu orang saja bahkan tidak akan memperbaiki harga diri Gongdong. Janghak meninggikan suaranya dan meminta Namcheon selaku ketua sekte saat ini untuk segera menangkap Huayang dan mengeksekusinya, namun Namcheon yang mendengarnya malah tertawa. Namcheon mengatakan bahwa ia sangat memahami apa yang mereka berdua ingin lakukan, tapi mereka tak perlu merasa cemas karena ia akan turun tangan mengurus semuanya. Namcheon mengungkapkan kalau ia akan mencoba melakukan negosiasi dengan pemimpin Gongdong agar masalah ini bisa selesai dengan baik. Dengan tatapan serius Namcheon kemudian menanyakan pendapat mereka tentang bagaimana murid-murid dari sekte pengemis yang telah diserang oleh faksi lain secara terang-terangan, mereka bahkan tak melakukan apapun untuk mempertahankan harga diri mereka, sementara Huayang dia langsung turun tangan mengurus masalah ini walaupun caranya yang kurang tepat. Mendengarnya mereka berdua seketika tertunduk dan tak mengatakan apapun, mereka merasa kesal namun mereka tak bisa menyangkalnya. Namcheon menegaskan kepada mereka berdua bahwa sekte pengemis juga memiliki sebuah harga diri, dan ini juga sudah tercantum di dalam peraturan, mereka harus selalu menjaga kesetiaan antara sesama pengemis seperti menjaga hidup mereka sendiri. Namcheon mengungkapkan alasan sekte pengemis yang tak memiliki apa-apa menjadi organisasi informasi yang terbesar di Zongyuan adalah karena kesetiaan. Seseorang harus menjadi contoh untuk menegakkan kesetiaan tersebut, dan Huayang adalah contoh orang tersebut yang langsung turun tangan sendirian setelah mengetahui rekan sektenya ditindas oleh faksi lain. Namcheon meninggikan suaranya dan menanyakan kepada mereka berdua apakah pantas sekte pengemis diam saja dan pasrah dihantam dan diinjak-injak oleh faksi lain tanpa mengeluh sama sekali. Mendengar perkataan Namcheon, Gu Deon sedikit meninggikan suaranya. Ia mengatakan bahwa perkataan Namcheon memang benar tapi masalah ini tidak bisa diremehkan, bahkan jika mereka bernegosiasi dengan Gongdong ada masalah lainnya yang lebih serius. Gu Deon menegaskan mereka semua tahu tentang kasus migrasi sekte pengemis. Rumor mengatakan bahwa saat itu para elder di markas pusat sekte pengemis menggunakan bermacam alasan untuk mengusir murid-murid sekte pengemis dari Zongyuan ke Laut Utara atau wilayah Barbarian di utara. Akibatnya cabang-cabang sekte pengemis perlahan menghilang. Dengan lantang Gu Deon menegaskan jika insiden ini menyebar luas, maka markas pusat akan memiliki dalih untuk mengusir lebih banyak murid sekte pengemis. Gu Deon menegaskan sebagus apapun kesetiaan tapi itu tidak lebih penting dari mereka bertahan hidup.
Mendengarnya Nam Cheon menghela nafas dan mengatakan kalau ia mengerti jadi ia akan menyelidiki ini lebih lanjut. Di waktu yang bersamaan Pong Gae datang mengungkapkan kalau ada sesuatu yang perlu ia laporkan. Pong Gae berjalan perlahan menghampiri mereka dan mengatakan terkait mengapa Huayang masih belum terlihat hingga saat ini, itu karena Huayang bilang kepadanya akan pergi meninggalkan sekte pengemis. Pong Gae juga melaporkan bahwa sebelum Huayang pergi, Huayang mengatakan kalau ia akan merevolusi sekte pengemis dan membuatnya menjadi era di mana tidak ada yang bisa meremehkan mereka. Pong Gae mengatakan bahwa saat itu Huayang menegaskan dengan penuh tekad yang kuat bahwa ia akan menciptakan sekte pengemis yang baru. Mendengarnya seketika membuat mereka bertiga terkejut, di kepala mereka begitu banyak pertanyaan namun mereka hanya terdiam mematung tak mengatakan apapun. Tak lama Jang Hak pun tertawa sejadi-jadinya sambil memegang perutnya, ia mengatakan omong kosong apa ini, apa yang direncanakan si bodoh Huayang itu. Begitu juga dengan Nam Cheon ia juga sedikit tertawa namun sebenarnya ia sangat mengharapkan hari itu akan tiba, ia bergumam mengatakan alangkah indahnya jika sekte pengemis diperbaharui. Jangkak kemudian meyakinkan Nam Cheon untuk tidak percaya dengan omong kosong ini, Jangkak mengatakan kalau ini cuma delusi kekanak-kanakan, kekuatan bocah Huayang itu bukanlah apa-apa palingan dia cuma akan menyeret-nyeret beberapa orang lalu memohon-mohon. Namun ketika Nam Cheon menanyakan apakah mereka berdua sudah pernah melihat kemampuan seni bela diri Huayang, mereka malah tertawa mengatakan bahwa Huayang juga hanyalah seorang pengemis seperti mereka jadi seni bela diri apa yang bisa dia gunakan, mereka mengungkapkan bahwa orang seperti mereka ini sudah ditakdirkan hanya untuk menjadi penjual informasi yang hebat saja. Seketika mereka berdua terdiam karena melihat Nam Cheon yang tak ikut tertawa bersama mereka, dengan rasa penasaran mereka mulai menanyakan apakah Huayang mempelajari seni bela diri. Nam Cheon tak menjawabnya dan hanya memegang kepalanya dengan perasaan kesal bergumam menyebut mereka berdua dasar bodoh, ia lalu meneguk segelas anggur sambil tersenyum bergumam mengatakan kalau ini seperti yang dikatakan oleh Hong Chil-pyong, bahwa suatu hari nanti Huayang pasti akan meninggalkan sekte. Nam Cheon mengungkapkan kalau ia begitu penasaran langkah apa yang akan diambil Huayang untuk menuntun sekte pengemis ini. Sementara itu di Provinsi Hunan Changsha, terlihat Huayang yang sedang mengemis dengan penuh kekesalan ia mengumpat dan mengatakan setelah ia berbicara setinggi itu ia malah mengemis begini lagi, yang lebih parahnya lagi adalah ia bahkan semakin lapar saat marah. Ia menatap ke sana kemari dan mengatakan kalau tempat ini pasti sangat buruk untuk mengemis karena sedari tadi tak ada satupun yang memberinya sedekah. Melihat dua pasangan sejoli yang sedang dimabuk asmara sedang menuju ke arahnya membuat Huayang merasa bersemangat, ia mengatakan kalau ini adalah kesempatan bagus untuknya. Pasangan sejoli itu begitu sangat bahagia layaknya dunia milik berdua, mereka terus saling menggoda di sepanjang jalan dengan wajah yang memerah. Tepat saat mereka melintas di hadapan Huayang, Huayang dengan cepat langsung menangkap salah satu kaki pria tersebut, seketika dunia indah pria tersebut menjadi hancur, ia ketakutan dan bertanya-tanya makhluk apa yang telah mencengkram kakinya. Mengetahui kalau itu adalah seorang pengemis membuatnya benar-benar sangat kesal, sementara itu Huayang tersenyum ramah sambil meminta sedekah menyebut pria itu sebagai pria baik hati dan tampan. Karena pria itu tak kunjung memberikannya sedekah dan hanya menatapnya dengan tatapan hina membuat Huayang akhirnya merasa kesal dan meninggikan suaranya dengan raut wajah menyeramkan kembali meminta sedekah dan mengatakan kalau ia sudah jadi yatim piatu dari kecil. Sontak sang wanita langsung melayangkan kakinya menyuruh Huayang untuk pergi dan melepaskan kekasihnya, sementara itu sang pria menyuruh kekasihnya untuk berhenti dan mengatakan kalau ia baik-baik saja. Tak terima dengan perlakuan ini Huayang langsung mencengkram kaki pria tersebut dengan kuat yang membuat pergelangan kaki pria tersebut sangat sakit, pria itu mengerang kesakitan sambil meneteskan air mata menahan sakit di pergelangan kakinya, sementara itu Huayang tersenyum kegirangan sambil mengatakan semoga mereka menikmati perjalanan indah mereka. Huayang kemudian pergi dengan rasa kekesalan mengatakan kalau ia benar-benar tak bisa melakukan pekerjaan kotor ini seperti yang diajarkan masternya. Huayang mengungkapkan bahwa mengemis seperti ini benar-benar sangat tidak cocok dengannya. Ia terus menggerutu di sepanjang jalan mengatakan kalau ia harus segera mengumpulkan uang secepatnya. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba ia menghentikan langkahnya ketika mencium aroma makanan yang sangat enak, dengan raut wajah konyolnya ia mengatakan kalau ini adalah aroma daging babi dongpo, saat ini bahkan telur pun bakal terasa seperti daging dongpo. Ia lalu memegang perutnya yang kelaparan dan mengatakan tapi sayangnya ia tak punya uang sedikit pun untuk menambal perutnya, ia bertanya-tanya apakah ia sebaiknya ke gunung saja dan makan rumput di sana.
Ia kemudian teringat dengan perkataan pasangan sejoli sebelumnya, di mana saat itu mereka mengatakan bahwa ada sebuah danau di sekitar sini. Huayang mulai berpikir dan bergumam mengatakan jika benar ada danau di dekat sini maka ia akan memancing dan memasak hasil tangkapannya. Dengan cepat Huayang segera mencari danau tersebut melesat ke sana kemari dengan kecepatan yang sangat luar biasa menyusuri tempat tersebut. Tak lama ia akhirnya menemukan danau tersebut yang berada di dalam hutan. Di sana sudah ada dua sejoli sebelumnya yang masih menangis memegang pergelangan kakinya yang sakit. Di tempat itu ada juga beberapa orang yang sedang asik memancing. Melihat kedatangan Huayang, sang wanita langsung menatapnya dengan tajam seolah-olah akan menerkam Huayang karena telah menyakiti sang pujaan hati tercintanya. Melihat tatapan berbahaya itu, Huayang bergumam mengatakan sebaiknya ia mengabaikan wanita gila itu agar tidak menyebabkan keributan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini prioritas utamanya adalah mengisi perut sialan ini. Dengan penuh kegirangan Huayang kemudian bersiap memancing yang entah dari mana ia mendapatkan pancingan tersebut. Ia sangat bersemangat mengatakan kalau ia akan menyapu habis semua ikan di danau ini. Setelah 15 menit berlalu ia mulai merasa kesal karena tak ada satupun ikan yang menyambar umpannya. Ia mulai mengumpat mengatakan dasar ikan sialan. 15 menit kembali berlalu dan ia masih tetap saja belum mendapatkan ikan sama sekali. Ia semakin kesal dan terus mengumpat. Ia bergumam mengatakan jika saja tak ada orang di sini maka ia pasti sudah menguras danau ini hingga kering hanya dengan satu gerakan. Ia mengungkapkan bahwa selain mengemis sepertinya duduk diam dan menunggu ikan juga sangat tidak cocok dengannya. Seorang pria bertopi jerami yang juga sedang memancing tiba-tiba menegur Huayang. Ia mengatakan bahwa Huayang pasti telah mempelajari seni bela diri karena keseimbangan tubuh Huayang cukup bagus. Ia mengungkapkan tapi sayangnya Huayang kurang sabar. Jika Huayang emosian seperti itu maka mana bisa ikan mau menghampirinya. Pria bertopi jerami itu memberi nasihat kepada Huayang bahwa memancing ikan adalah perjuangan keharmonisan dan kedamaian bersama alam, menjelajahi makna dari hidup melalui kesabaran. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sang protagonis yang telah mengembara jauh di dunia murim, kini harus menghadapi kenyataan pahit setelah kematian misterius gurunya. Dengan runtuhnya sekte pengemis, dia memutuskan untuk meninggalkan sekte tersebut dan mencari tahu siapa yang ada di balik kematian tuannya. Perjalanan baru pun dimulai, dengan tekad untuk membangun kembali sekte pengemis yang lebih kuat dan dihormati. Tapi, tantangan besar menantinya. Apakah dia akan berhasil mengungkap kebenaran dan mengembalikan kejayaan sekte, atau malah terperangkap dalam konspirasi yang lebih dalam? Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pastikan untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.